Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Dan yang pertama kali mampir ke channel Insan Dongeng, jangan lupa klik subscribe-nya. Selamat mendengarkan. Mulanya muka tamu itu agak keruh memperlihatkan kesal hatinya, tetapi sesudah Masrul berkata demikian, menjawablah ia dengan manis. Tak mengapa itu engkau juru tulis. Barangkali terasa oleh engkau saja yang agak lama. Terasa oleh saya tak lama benar. Sebab saya asyik berkata-kata dengan Kak Sawiyah. Pandai benar Mak ini menghilangkan malu saya. Biasanya orang yang menantilah yang merasa lama. Orang yang dinanti karena tak diam saja, tak tahu ia peredaran jarum. Janganlah kita mempersoalkan perkara itu, karena maksud saya datang ini penting benar. Mendengar itu terheninglah Masrul. Ya Allah, tunjukilah saya akal, katanya dalam hatinya. Seperti engkau Masrul tahu, kami bermaksud yang besar kepada engkau, kata tamu itu memulai bicaranya. Sudah 2 kali orang disuruh engkau guru gedang datang kemari, tetapi rupanya belum dapat engkau memutuskan. Karena anak kami telah besar, tak dapatlah kami menanti lama. Itulah saya datang sendiri akan menanyakan pikiran engkau. Patutnya ke ibu bapak dan ke ninik mama engkau kami datang, tetapi karena engkau seorang di sini, itulah bicara ini kami tumbuhkan saja kepada engkau sendiri. Sungguh pun demikian telah juga kami berbicara dengan orang tua engkau yang di rumah ini, dan beliau tentu menyampaikannya kepada engkau. Perkara itu tak mengapa Mak, karena akan memutuskan saya sendiri juga, kata Masrul sesudah berpikir sebentar. Itulah engkau kami minta diberi kata putus. Baik, supaya kami junjung tinggi. Buruk boleh dibuang, tetapi engkau tentu tahu, meminta beringin ndak mendapat, menampung ndak dititiki. Masrul menundukkan kepalanya seolah-olah malu. Ia menentang muka orang tua itu. Belum juga ia mendapat jawab yang baik, hatinya tak senang dan pikirannya makin berkacau. Hal itu terbayang di mukanya. Melihat itu berkatalah lagi tamu itu, kami tak menggegas engkau akan mengerjakan pekerjaan itu, melainkan minta jawab yang sah saja. Itu saya mengerti Mak, tetapi jawab itulah yang tak dapat oleh saya. Sebenarnya saya bersuka hati dan merasa mendapat kehormatan yang amat tinggi mendengar pertanyaan Mak kepada saya. Saya akan Mak dudukkan di tempat yang tinggi, yang sebenarnya bukanlah tempat duduk saya. Tak ada saya bermimpi akan mendapat kemuliaan yang sebesar ini. Tetapi ini menimbulkan takut saya pula. Takut kalau makanan yang Mama berikan itu tak tergigit oleh saya. Takut kalau barang taruhan Mak tak dapat saya pelihara dengan sempurna. Lebih takut lagi kalau barang yang ditaruhkan itu tak merasa di tempatnya dalam genggaman saya. Mak rupanya belum kenal kepada saya. Saya ini orang miskin, datang dari kampung pula, sedikit pun tak ada berpengetahuan cara sekarang. Kalau Mak sudah tahu siapa saya, jangankan akan mendatangkan pertanyaan seperti ini, melawan berbicara saja segan Mak agaknya. Tahu benar engkau Masrul merendahkan diri. Masakan demikian hal engkau? Sungguh pun benar misalnya kata engkau itu. Tidakkah itu akan menjadi alangan? Bukankah engkau ada bergaji? Semiskin-miskin orang di rumahnya, kalau bergaji kaya juga. Lagi pula tak itu yang kami harapkan. Asal mau engkau menerima permintaan kami itu, sudah besarlah hati kami. Itu pikiran emak, tetapi bagaimanakah pikiran anak emak? Maukah ia menumpang biduk menanti karam?
Lagi pula perkara gaji yang mak katakan, gaji saya yang sedikit itu adalah seperti anak air di tengah padang, yang mudah benar keringnya kalau datang musim panas, yang sedikit saja, seperti bunga yang akan layu ditimpa panas. Anak mak biasa manja, biasa ada, tak tahu akan hidup berkekurangan. Itu saya tahu, engkau Masrul, tak perlu engkau menyusahkan hal itu. Anak kami hanya seorang itu. Segala yang ada pada kami bahagiannya belaka. Selagi kami hidup, tentu tuan-tuan mempunyai tulang belakang. Kalau mati, harta kami tak pulang ke kemanakan ayahnya, karena tak ada yang karib, dan sekaliannya telah dituliskan di atas nama Muslina. Tentang pikiran Muslina tak perlu ditanya. Ia biasa menurut saja. Sekarang ia tentu menurut juga. Lagi pula tak akan ada alangan suatu pun padanya. Sebab itu ia tidak akan membantah maksud ini. Sungguh demikian, mak. Baiklah, ia ditanyai dahulu. Siapa tahu kalau lain pikirannya dan mau karena terpaksa. Kalau demikian takutlah saya, karena barang yang dipaksa itu takkan baik jadinya. Malumlah, mak, pikiran orang sekarang. Kalau mengizinkan, saya mau menanya dia dengan surat misalnya. Perkara itu janganlah engkau rusuhkan, itu perkara kami. Sekarang kami telah berbesar hati karena engkau sendiri tak beralangan. Tentang surat menyurat itu, baiklah kita tinggalkan. Pada kami, engkau guru dan saya tak ada alangan. Tetapi apalah nanti pikiran orang lain. Anak gadis yang berkirim-kiriman surat itu amat buruk di pemandangan orang kita. Tak berharga mereka di pemandangan orang kita. Yang kemudian itu ditekankan tamu itu benar, karena ia tahu Masrul acap kali mendapat surat dari kampung dan dari seorang anak perempuan. Masrul tercengang benar mendengar jawab itu, karena pertama dengan tak diketahuinya ia telah memberi orang harapan yang besar, dan kedua malu ia rasanya karena telah meminta membuat surat kepada anak gadis orang. Anak gadis yang belum pernah dilawannya berkata-kata walau sepatah pun yang lebih menghilangkan akalnya. Ialah yang pertama, karena dengan dirinya sendiri belum diputuskannya yang mana yang akan dipilihnya. Muka Rasmani terbayanglah pula di matanya, kemudian muka Aminah, dan sebentar lagi muka Muslina, kembang yang amat bagus itu. Terdengar-dengar di telinganya kata jamu itu, kami telah berbesar hati karena engkau sendiri tak beralangan. Akan dicarinyakah lahan atau akan dibiarkannya seperti itu? Tidak boleh demikian, pikirnya pula. Kalau tidak Aminah, Rasmani, atau Aminah dahulu, kemudian Rasmani, tak boleh orang lain. Mengapa maka dapat ditarik kekayaan dan muka bagus? Bukankah hari yang terutama? Hati-hati, bukankah hati perangi Muslina belum dikenalnya? Barangkali hatinya baik pula sebagai rupanya. Penurut kata ibunya, suatu sifat yang baik berjalan ia tak pernah seorang diri, tetap ada anak kecil di bawahnya. Tentu anak-anak itu dihampiri dan disayanginya. Kalau tidak, masakan anak-anak itu mau dibawanya kemana-mana? Kalau untuk kawan saja tak mungkin pula, karena bukanlah tiap-tiap ia melihat Muslina berjalan dengan orang, selalu ada anak lain bersama-sama mereka. Pendeknya yang diketahuinya baiknya saja baru, belum ada yang buruk. Masrul terkejut karena jamunya berkata pula, engkau Masrul, sudah berangsur juga kita selangkah. Sekarang karena hari telah malam benar, baiklah saya pulang. Bilakah saya datang lagi akan menyelesaikan perkara itu? Perkara menanya Muslina itu malam ini juga dapat berlaku, dan percayalah engkau, ia tak akan membantah. Sesudah berkata itu, tamu itu berdiri dari kursinya, hendak berangkat pulang. Masrul hendak menjawab lagi, mengatakan bahwa dari pihaknya pun belum putus dengan lahan ini dan itu. Tetapi karena tamu telah berdiri dari dan Mak Sawiyah telah datang pula, tak dapat ia berkata lagi.
Amat besar harapannya tamu itu akan tinggal makan di situ karena Mak Sawiyah menahani dengan keras. Tetapi rupanya tamu cukup pula memberi elahan sehingga terpaksa dilepas pulang. Bagi Mak Sawiyah, karena adatnya telah dipenuhinya, yaitu menghidangkan semangkuk kopi. Ketika tamu baru datang, tidaklah kecil hatinya tamu itu menolak permintaannya. Masrul meminta akan mengantarkan tamunya pulang. Permintaan ini ditolak pula oleh tamu itu karena ia tak suka orang melihat mereka berjalan seiring, takut kalau dikatakan orang ia meraih. Tamu pulang diantarkan oleh penolong Mak Sawiyah saja. Dengan hal yang demikian tak ada lagi kesempatan untuk Masrul akan melepaskan dirinya. Sesudah makan malam bergegaslah pula Masrul masuk biliknya. Pikirannya masih tak senang. Darahnya berdebar-debur, tak beraturan jalannya sebagai orang yang kehilangan akal. Diempaskannya badannya ke sebuah kursi dan ditopangnya kepalanya. Pemirsa, kita ceritakan Rasmani yang nan jauh di sana. Pada suatu petang ketika Rasmani duduk dengan Dalifah di muka rumahnya, datanglah kepadanya seseorang pengantar surat sambil memberikan sepucuk surat. Berat benar surat ini, Mani, kata Dalifah kakaknya. Apakah yang diceritakan Masrul agaknya? Sambil memberikan surat yang diterimanya itu kepada adiknya. Entahlah, Ipa. Marilah kita baca dahulu, supaya tahu kita isinya. Bang Masrul telah lama tak berkirim surat. Sekarang barangkali diborongnya bercerita panjang. Sudahkah engkau balas suratnya yang penghabisan? Belum. Surat itu pendek dan tak ada isinya yang patut dibalas. Sekali-kali ia seperti suratnya yang biasa, sahut Rasmani kepada Dalifah kakaknya. Biasanya meskipun suratnya tak dibalas, sekali dalam 2 pekan ada jua ia membuat surat. Kadang-kadang sekali sepekan. Sekarang sudah lebih dari sebulan saya tak mendapat surat, kata Rasmani kepada Dalifah kakaknya. Ibunya pun tak ada mendapat surat. Beliau takut benar kalau Bang Masrul sakit. Tetapi saya tak ada berpikir demikian. Memang orang yang pergi merantau itu mula-mulanya hangat juga lagi hatinya kepada yang tinggal, tetapi makin lama makin dingin. Akhirnya lupalah ia kepada kita. Tak baik engkau berpikiran seburuk itu tentang Masrul. Baik, engkau baca surat itu dahulu, sahut Dalifah kepada Rasmani adiknya. Tak Bang Masrul saja maksud saya, melainkan semua orang yang merantau. Rasmani sambil membuka sampul surat itu. Painan, Adinda Rasmani, lamalah sudah Kakanda tak membuat surat ke kampung. Sebabnya lain tidak, hanyalah karena Kakanda banyak kerja. Adinda pun tak mengirim kabar. Bagaimanakah hal Adinda sekarang dan kaum keluarga sekalian? Adakah semua senang-senang saja? Rasmani, ada yang akan Kakanda tanyakan kepada Adinda, yaitu tentang seorang sahabat Kakanda. Ia sama-sama bekerja dengan Kakanda, dan sejak Kakanda di Painan ini, boleh dikatakan itulah sahabat Kakanda yang sekarib-karibnya. Tempat Kakanda mengeluarkan kata hati Kakanda. Ia pun rupanya demikian pula. Kakanda dipercayainya dengan sepenuh-penuh kepercayaan. Sekalian halnya diceritakannya kepada Kakanda, dan selalulah dimintanya pertimbangan Kakanda. Sekarang ia dalam hal yang sulit benar. Tak ada lawannya berbicara melainkan Kakanda. Karena ia sendiri tak tahu akal, hal itu diserahkannya kepada Kakanda sama sekali. Katanya mana yang baik, kata Kakanda, akan diturutnya. Kakanda tak dapat mengelakkan diri, melainkan harus berusaha sedapat-dapatnya akan memberi pertimbangan yang baik. Tak beratkah pikulan Kakanda ini? Rasmani, cobalah Adinda pikir, kalau tak baik jadinya nanti, tentu Kakanda yang akan disesalinya. Jadi harus Kakanda berhati-hati benar, sebab engkau seorang yang berpikiran tajam juga dan berdada lapang. Itulah Kakanda hendak bermusyawarah dengan Adinda.
duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Kata pepatah orang kita. Begini ceritanya. Sahabat Kakanda itu diminta oleh seorang kaya dan berpangkat akan jadi menantunya. Anaknya yang akan diberikannya itu amat bagus dan ada pula bersekolah cara sekarang. Jarang-jarang orang yang sebagus itu tampak oleh Kakanda. Hati sahabat itu rupanya amat tertarik kepada anak perempuan itu, apalagi orang meminta dengan sangat. Kata orang itu, asal mau tak perlu merusuhkan belanja dan keperluan rumah tangga, semuanya akan ditanggung oleh bakal mentuanya itu. Yang menjadi alangan ialah sahabat Kakanda itu telah menaruh hati pula pada seorang anak gadis lain. Anak itu dikenalnya dari kecil dan orang tua mereka bersahabat karib pula. Dari kecil mereka disebut-sebut bertunangan oleh kedua ibunya, meskipun tak ada perjanjian erat. Mereka telah merasa seorang bagi yang lain. Sampai waktu ini sahabat Kakanda rupanya amat tunggang kepada titimang tunangannya itu. Acap kali dikiriminya surat dan disebut-sebutnya saja. Dan bukanlah ia anak orang yang berada, yang menanggungkan hati sahabat Kakanda itu. Katanya hati yang baik dan tertib, sopan santunya. Lagi pula ia ada bersekolah dan dapat dilawan berbicara, berunding dan bermufakat. Sekarang ragulah ia akan memilih, karena ia telah berpikir cara sekarang. Tak maulah ia memutuskan perkara itu dengan lekas, melainkan hendak berhati-hati benar. Ia hendak hidup beruntung dengan istrinya dan tak terniat olehnya akan beristri 2-3. Rasmani, cobalah katakan kepada Kakanda, bagaimana pertimbanganmu tentang hal ini? Janganlah engkau segan-segan mengatakan buah pikiranmu. Cobalah kamu pikirkan sebagai Kakanda sendiri yang dalam hal seperti itu. Sesudah menanyakan hal ini itu tentang Rasmani dan orang tuanya, serta orang tua Masrul sendiri, ditutup Masrulah surat. Masrulah surat. Serta orang tua Masrul sendiri ditutup Masrulah surat itu sebagai biasa. Berubah benar air muka Rasmani ketika membaca surat itu. Air matanya sebagai menyenak, hendak melimpah dan tangannya menggigil. Dalipah terus memandang kepadanya dengan pandangan yang menaruh kasihan dan heran, tetapi tak berani bertanya apa-apa. Sesudah 2 kali dibaca Rasmani surat itu, baru diberikannya kepada Dalipah. Telah 1/2 dibaca Dalipah, belum juga ia mengerti apa sebab air muka adiknya berubah. Pada pikirannya isi surat itu biasa saja, yaitu surat persaudaraan seperti surat-surat Masrul yang lain. Ketika telah hampir tamat dibacanya, terasalah pula olehnya bahwa batin surat itu lain dari yang tertulis. Heran ia memikirkan bagaimana adiknya yang masih muda itu dapat mencari arti yang tersebut itu. Karena menurut pikirannya surat itu amat bagus karangannya, sehingga kalau dibaca begitu saja, tak dapat tidak kita memikirkan kebenaran isinya. Bagaimanakah pikiranmu tentang surat ini, Mani? Tanya Dalipah kakaknya kepada Rasmani. Bang Masrul menceritakan halnya sendiri. Apa sebab demikian pikiranmu? Bukankah terang di sini dikatakannya bahwa hal sahabatnya yang diceritakannya? Bang Masrul tak ada bersahabat karib, lebih-lebih tidak di tempat ia bekerja. Berapa kali diceritakannya dalam suratnya, ia tidak bersahabat yang boleh dikatakan karib. Bodoh benar rasanya pada rasa saya Bang Masrul membuat surat seperti ini. Rupanya ia telah lupa akan isi suratnya yang terdahulu. Barangkali orang baru pindah. Apa gunanya demikian ia membuat surat kalau halnya sendiri yang diceritakannya? Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.